إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita kitab yang pertama, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimi fi Adabil Alimi wal Muta'allimi, karya Ibn Jama'ah rahimahullah. Kita masuk ke bab yang pertama. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab yang pertama, bab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, dan keutamaan memberikan ilmu, dan keutamaan mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Kemudian beliau akan membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah 9 ayat dari Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan-keutamaan para ulama dan keutamaan-keutamaan orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang mencari ilmu. Ayat yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, penulis menyatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibn Abbas, al-ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma baina ad-darajataini 100 'am. Ayat yang pertama yang dicantumkan oleh penulis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan ulama, yaitu surat Al-Mujadalah ataupun surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-11.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Di dalam surat Al-Mujadilah ataupun Mujadalah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya tentang perintah dalam majlis. Tentang perintah dalam majlis. Artinya apa adab dalam majlis? Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuk kalian. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, apabila dalam satu majlis yang majlis tersebut penuh sesak dengan orang-orang yang duduk di dalamnya, kemudian datang orang yang mereka mau duduk di majlis tersebut, maka ayat ini mengatakan tafassahu, kalian sempitkanlah duduk kalian supaya memberikan luang untuk orang yang baru datang supaya bisa duduk. Maka apabila kalian lakukan hal tersebut, yafsahillahu lakum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian keluangan dan kemudahan, sebagaimana kalian memberikan kemudahan kepada saudara kalian. Di dalam potongan ayat yang pertama ini, seakan-akan secara tekstual atau secara kasat mata, bahwasanya orang yang diberikan kelapangan untuk duduk adalah orang yang lebih baik, orang yang lebih utama. Ketika orang datang dan mendapati majlis itu sudah penuh, kemudian yang ada di dalam majlis tersebut, kemudian mereka mengecilkan cara duduk mereka, lebih menyempitkan lagi jarak di antara mereka, sehingga orang yang baru datang ini mendapatkan kesempatan untuk majlis bersama dengan mereka. Seakan-akan kita menilai orang yang baru datang itu memiliki keutamaan. Wa idza qila sudu fansudu, apabila kalian dalam satu majlis, baik di majlis ilmu ataupun di majlis yang kita itu bertamu di rumah orang, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, bubarlah, maka bubarlah, pulanglah. Tuan rumah memiliki kepentingan. Rumahnya bukan tempat orang duduk berkumpul, akan tapi dia memiliki privasi. Bisa jadi 1,5 jam, 1/4 jam dia bisa bersabar dengan tamunya. Akan tetapi ketika tuan rumah meyakini bahwasanya hajat orang yang datang itu telah terpenuhi, maka ia memiliki privasi dengan keluarganya. Maka kata Allah, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. Apabila dikatakan ayo bubar dari majelis ini, maka bubarlah. Maka di potongan ayat kedua seakan-akan kita menilai orang yang disuruh pulang, kemudian dia pulang,
karena Allah memerintahkan supaya pulang apabila tuan rumahnya mengatakan pulang, kita mengatakan apa? Ini orang yang kurang mulia. Akan tetapi Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atasnya. Artinya, orang-orang yang melaksanakan hal ini, yaitu perintah dari Allah untuk mereka bersempit-sempit dalam majlis dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ataupun ketika dia di rumah seseorang disuruh pulang kemudian dia pulang dalam rangka itu adalah perintah Allah supaya kita pulang, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang kedudukannya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman akan diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang yang berilmu, maka diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham apa bingung ikhwan? Paham apa bingung? Paham nggak? Hubungannya antara perintah dengan kita berdesak-desakan, seakan-akan orang yang baru datang itu lebih mulia. Akan tetapi di sisi Allah, orang yang mulia mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mereka melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam ketika mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, mereka menggadaikan harga diri dan kehormatannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang memiliki ilmu lebih di atas dari yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, wa fi hadhihi al-ayati fadilatul ilmi wa anna zinatahu wa thamaratahu at-ta'addubu bi adabihi wal amalu bi muqtadah. Di dalam ayat ini ada keutamaan ilmu dan bahwasanya perhiasan ilmu dan buah dari ilmu beradab dengan adab-adab ilmu dan mengamalkan dari kandungan ilmu tersebut sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam ayat ini, beliau mengatakan, al-ulama fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini 100 am. Para ulama kedudukannya di atas orang-orang yang beriman 700 tingkat. Di antara kedua kedudukan tersebut berjarak 100 tahun. Maka athar ini adalah athar yang tidak memiliki sanad, artinya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Artinya penetapan antara kedudukan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berilmu, berapa kedudukannya, berapa jarak derajatnya, maka tidak ada satu athar pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para ulama. Yang ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Di dalam surat Al-An'am ayat 83, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, narfa'u darajatin man nasha'.
kami mengangkat derajat-derajat siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-Imam Malik rahimahullah dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau membawakan perkataan Zaid ibn Aslam, derajat siapa yang Allah Subhanahu wa taala angkat dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala angkat. Maka Zaid bin Aslam menafsirkan al-ilm dengan ilmu. Dan dikatakan juga oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan mengangkat satu kaum dalam Al-Quran, meninggikan derajat satu kaum dalam Al-Quran, kecuali hanya dengan dua hal, dengan iman dan dengan ilmu. Dengan iman dan dengan ilmu, yang keduanya tidak bisa dilepaskan. Kemudian Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah menyebutkan ayat yang kedua, Surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat 18. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mereka pun memberikan kesaksian, wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, mereka pun memberikan kesaksian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian. Kesaksiannya bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya tiada nikmat yang sampai kepada seorang hamba kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tidak ada satu mudarat pun yang menimpa seorang hamba yang mengangkat mudarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesaksian ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya kesaksian yang paling agung, yaitu tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an dipenuhi dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat, mereka memiliki kesaksian. Yang kesaksiannya adalah la ilaha illallah. Kesaksiannya kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat memiliki kesaksian tauhid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu juga. Maka kabar dari Allah dan Rasulnya kita terima dan kita pun meyakini bahwasanya para malaikat memiliki kesaksian yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Kemudian
wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang mana mereka menegakkan ilmu dengan keadilan. Para ulama pun mereka memiliki kesaksian seperti kesaksian Allah dan para malaikat, karena merekalah yang menjelaskan kepada para manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya keadilan yang paling adil ketika seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kezaliman yang paling zalim ketika manusia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mereka memiliki kesaksian seperti kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ketika beliau mengambil kesimpulan hukum dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 18, bada'a subhanahu binafsihi, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kesaksian dengan dirinya, wa thanna bimalaikatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang kedua para malaikat mereka memiliki kesaksian yang sama, wa thalatha bi ahlil ilmi, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan para ulama bahwasanya mereka memiliki kesaksian dengan kesaksian yang sama seperti kesaksiannya Allah, seperti kesaksiannya para malaikat. Bukan hanya menyebutkan secara berurutan, akan tetapi keutamaan yang lebih kita tonjolkan seharusnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan kesaksian para ulama dengan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesaksian para malaikat, sehingga ini adalah wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Cukuplah hal ini sebagai kemuliaan, cukuplah hal ini sebagai keutamaan, cukuplah hal ini sebagai kedudukan dan kemuliaan yang tinggi yang dimiliki oleh para ulama. Mereka menjadi saksi untuk manusia dan menjelaskan untuk manusia, dan mereka pun berdakwah supaya manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mau tidak mau para ulama yang mereka berdakwah kepada tauhid, yang mengingatkan manusia kepada tauhid supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, merekalah para syuhada, merekalah orang-orang yang hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan supaya manusia untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dalam keadaan demikian, maka mereka lebih afdal daripada orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinta-tinta tulisan-tulisan mereka, penjelasan-penjelasan dengan lisan-lisan mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada darah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berat dan lebih baik daripada orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian para ulama disebutkan dan dinisbatkan kepada Imam Zuhri bahwasanya tinta-tinta para ulama yang menjelaskan tentang keagungan Allah, tentang tauhidnya, tentang mentauhidkan Allah supaya manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinta-tinta mereka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ditimbang dengan darah para syuhada yang mereka mati di medan perang, maka tinta-tinta tersebut akan lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merekalah para syuhada.
yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke wa man yuti'ir rasul wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surat An-Nisa ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka bersama dengan orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi, orang-orang siddiqin dan para syuhada dan as-salihin, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, maka merekalah sebaik-baik kawan. Maka syuhada dalam ayat ini mencakup orang-orang yang mati di atas kalimat la ilaha illallah dan membela kalimat la ilaha illallah fi sabilillah, dan mencakup juga para ulama yang mana mereka hidup dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah sampai kematian menjemput mereka. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.